kasih Pak Katon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Mbak Ayu? Halo, Gusti Ayu, apakah suara saya terdengar? Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran? Oke. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Wulan Pujiriani, Pak Katon, teman-teman IT dan mahasiswa sekalian, termasuk Mbak Gusti Ayu ya. Jadi proposalnya kan mengenai atau tentang manajemen waktu dan misschedule dalam pengadaan tanah. Ada dua rumusan masalah yang penting yang tadi juga sempat diingatkan atau di breakdown oleh Ibu Wulan Pujiriani, yaitu yang pertama, bagaimana proses terjadinya perbedaan antara waktu yang direncanakan dengan realitas waktu pelaksanaan dalam pengadaan tanah. Yang kedua, mengapa terjadi misschedule dalam pengadaan tanah. Nah, sebelum kita bahas lebih detail, saya ingin mengingatkan bahwa, terutama untuk mahasiswaku sekalian, bahwa menjawab rumusan masalah itu tidak sama dengan menjawab ketika Anda diberi pertanyaan di ujian. Ya. Jadi kalau pertanyaan UTS, pertanyaan UAS, itu kan cara menjawabnya tepat, singkat. Kalau rumusan masalah, itu cara menjawabnya dengan melakukan penelitian. Berarti jawabannya harus tepat dan detail. Ya. Jadi bukan singkat, jangan sampai nanti ketika bikin skripsi, ternyata jawabannya hanya 2 halaman. Ya. Maka kemudian itu yang perlu menjadi perhatian. Nah, untuk bisa menjawab dengan detail, karena Mbak Ayu sudah sepakat atau sudah berkomitmen untuk melakukan penelitian dengan metode kualitatif, maka jawabannya harus tepat, detail, unik, kreatif, dan dramatis. Jadi dramatisasinya itu nanti dilihat ketika Mbak Ayu bisa mencatat dari informan di lapangan. Nah, untuk bisa menjawab seperti itu, maka mari kita lihat pengertian tentang manajemen waktu. Tadi sudah disampaikan di proposal bahwa manajemen waktu adalah cara mengendalikan waktu untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi kegiatan. Ya. Saya ulangi, manajemen waktu adalah cara mengendalikan waktu untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi kegiatan. Nah, kalau bicara tentang efektivitas, itu berarti outputnya harus maksimal. Jadi efektivitas itu outputnya maksimal, inputnya tidak diperhitungkan. Ya, terserah inputnya mau berapa, yang penting outputnya harus maksimal. Itu efektivitas. Kalau efisiensi, inputnya harus minimal dan outputnya optimal. Boleh jadi tidak maksimal, tetapi optimal. Ya. Itu bedanya antara efektivitas dengan efisiensi. Nah, maka kemudian ketika kita masuk di rumusan masalah yang pertama, itu kan bicara tentang perbedaan antara waktu perencanaan dengan waktu realitas. Kalau misalnya waktu perencanaan kita sebut X, kemudian waktu realitas kita sebut Y, maka kemudian di poin 1 rumusan masalah itu nanti di penjelasannya hasil lapangannya itu Mbak Ayu harus bercerita tentang bagaimana proses terjadinya. Itu berarti bercerita tentang bagaimana kronologi sampai muncul sebuah peristiwa, ada perbedaan waktu perencanaan dengan waktu realitas. Nah, ketika berbicara tentang kronologi peristiwa, jangan dilupakan, dihubungkan atau dikontekstualisasi dengan konsep efektif bahwa outputnya harus maksimal, dan juga dikontekstualisasi dengan konsep efisien bahwa inputnya harus minimal meskipun outputnya nanti tidak maksimal, cukup optimal. Ya. Nah, itu yang bicara yang rumusan 1. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah kedua. Ketika perencanaan itu waktunya X, kemudian realisasinya waktunya Y, maka itu terjadi misschedule. Ya. Terjadi misschedule, yaitu ketidaksesuaian jadwal. Nah, ketika bicara tentang misschedule, maka Mbak Ayu harus bercerita tentang faktor penyebabnya. Nah, ketika bicara tentang faktor penyebabnya terjadi misschedule tersebut, maka tiap faktor itu harus diutarakan atau harus diuraikan sumbernya. Misalnya faktornya A, B, C, misalnya begitu, maka sumber faktor A itu apa? Sumber faktor B itu apa? Sumber faktor C itu apa? Sumber faktor D itu apa? Itu nanti dikonfirmasi di lapangan,
Dan kemudian juga dikonfirmasi di lapangan apa dampaknya. Apa dampaknya kalau faktor A muncul, ya, faktor yang menyebabkan terjadinya misschedule itu kemudian dikonfirmasi di lapangan. Jadi pada intinya perbedaan waktu perencanaan dengan realitas dan misschedule itu harus selalu dikaitkan dengan atau dikontekstualisasi dengan konsep efektif dan konsep efisien. Nah, kalau tadi kemudian ditanyakan mengenai konsep misschedule. Kalau bicara tentang konsep misschedule sebetulnya kalau nanti Mbak Ayu berkenan bisa lihat bukunya Michael L. Pinedo ya. Michael L. Pinedo terbitan Springer tahun 2001. Judul bukunya itu Scheduling, Theory, Algorithm and System. Nah, di buku itu diceritakan tentang bagaimana supaya schedule itu bisa tepat. Nah, ketika schedule itu tidak tepat, disebut memang ketidaktepatan schedule. Nah, dalam konteks keindonesiaan, kita kan sudah pernah dengar ada konsep mismanagement. Kemudian kita sudah pernah dengar konsep misadministrasi. Maka dengan menggunakan konteks itu muncul terminologi misschedule ya. Itu alasan kenapa kemudian digunakan misschedule. Jadi lihat bukunya Michael L. Pinedo berjudul Scheduling, Theory, Algorithm and System. Terbitan Springer tahun 2001. Itu Mbak Ayu, nanti selebihnya kita diskusikan bagaimana baiknya dan saya pikir tetap semangat. Yang penting di lapangan itu harus ingat bahwa menjawab rumusan masalah tidak sama dengan menjawab pertanyaan ketika ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Menjawab rumusan masalah harus melalui penelitian dan itu harus diambil datanya di lapangan lewat konfirmasi, lewat pertanyaan. Dan karena Mbak Ayu sudah punya komitmen menggunakan metode kualitatif, maka nanti hasilnya harus berupa sebuah kisah, sebuah cerita begitu, yang isinya itu harus unik, harus dramatis, dan harus kreatif. Kreatifnya dari aspek penelitinya. Saya pikir demikian. Sekarang saya akan bacakan berita acaranya. Berita acara seminar proposal penelitian Taruna Program Studi Diploma 4 Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional tahun akademik 2020-2021. Pada hari ini Kamis 8 April 2021 bertempat di ruang perpustakaan lantai 1 telah dilaksanakan seminar dan seterusnya. Nama Gusti Ayu Ari Andayani dan seterusnya. Hasil seminar bagaimana hasil seminar? Ada 3 pilihan, diterima tanpa perbaikan, diterima dengan perbaikan, nomor 2, diterima dengan perbaikan. Ya, diterima dengan perbaikan selama 1 minggu. Ya, selama 7 hari. Ya, jadi kesimpulannya proposal Mbak Gusti Ayu diterima dengan perbaikan selama 7 hari. Kalau mau ditulis selama 7 bulan kelamaan ya, 7 hari saja. Kemudian nanti dihitung sendiri kalau 7 hari nanti selesainya harus tanggal berapa. Saya pikir Mbak Ayu lebih ahli. Saya pikir demikian. Saya akhiri dan saya kembalikan ke Pak Katon. Silakan Pak Katon. Terima kasih Pak Aris.